Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Hari demi hari, bulan berganti, tahun demi tahun, kita bertemu hampir tiap hari ya. Walaupun akhir-akhir ini saya banyak bolosnya nih nggak bikin video karena banyak sekali kegiatannya ya kali ini. Tapi tentunya banyak yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Anda juga ya. Dan tentunya suka duka telah berhasil kita lewati dengan baik, dan semoga hari ini, hari Senin ini, kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menginformasikan cara untuk membuat surat report polis, di mana report polis ini adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk membayar compound di jabatan imigrasi bagi Anda yang tinggal lebih masa saja dan paspornya tidak ada. Loh, kok bisa paspornya nggak ada? Padahal paspor itu kan istilahnya adalah nyawa kita ya. Kalau berada di luar negara tanpa paspor atau identitas, Anda tidak bisa dikenali Anda siapa. Dan jelas telah melanggar hukum dan undang-undang di Malaysia karena tinggal lebih masa tanpa dokumen lagi. Ada ratusan alasan yang pernah saya baca kenapa warga negara Indonesia ilegal ini tidak pegang paspor. Mulai dari katanya hilang, dicopet, tercicir entah di mana, lupa naruhnya, nggak inget ada di mana, ada yang ngaku basah karena kebanjiran, ada yang ngakunya hangus terbakar karena rumahnya kebakaran, ada yang bilang paspornya ditahan agen atau majikan, dan lain-lain. Sampai alasan yang paling aneh nih yang pernah saya dengar nih ya, ada yang cerita kalau paspornya itu dibawa sama suaminya ke Indonesia, padahal dianya itu ada di Malaysia, dan katanya paspornya sudah dibuang. Kan ini ceritanya aneh banget ya, dan nggak masuk akal gitu loh. Sampai saya tuh speechless banget dan sampai nggak bisa merespon apa-apa lagi. Saya cuma bisa, hah? Gimana? Kenapa paspornya udah sampai di Indonesia, kamunya ada di Malaysia? Saya tidak memungkiri ya bahwa banyak yang ngarang-ngarang cerita nih supaya minta dibantu kepulangannya. Apapun alasan Anda, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap Anda harus buat report polis. Tapi ya udahlah ya, apapun alasannya, 1000 alasan yang Anda katakan, jika Anda mau bayar compound, Anda tetap harus buat report polis. Nah, ini adalah contoh surat report polisnya nih. Ini adalah salah satu surat report polis yang pernah dibuat oleh salah satu pesertanya KKB yang ikut pendampingan pulang dan paspornya hilang. Dia pun sudah menceritakan berbagai macam alasan, tapi ya tetap peraturan adalah peraturan. Sudah ilegal, tidak mau mengikuti peraturan, ya tidak bisa kami bantu. Jadi akhirnya dia membuat surat report polis. Setelah Anda membuat report polis, Anda akan dapat surat seperti ini nih. Ini adalah kopiannya ya. Ada tulisannya di atasnya nih, Polis Diraja Malaysia report polis. Nah, ini adalah contohnya. Selembar surat inilah yang sangat penting sekali manfaatnya atau juga fungsinya jika Anda mau bayar compound. Nah, bagi orang yang tahu, membuat report polis itu adalah perkara mudah. Namun, bagi warga negara Indonesia yang ilegal, tentu bukan perkara senang-senang ya. Mau datang ke balai polisi itu pasti kena mental lah kalau mau masuk ke kantor polisi. Jangankan masuk ke kantor polisi, lihat polisi lewat-lewat di depan rumahnya aja dia takut. Lihat polisi naik motor aja takut. Lihat gerbang pintu kantor polisi aja takut. Apalagi mau masuk ke dalamnya, tentu saja sangat ketakutan. Ada rasa ketakutan yang besar untuk mendatangi balai polis ini. Apalagi kitanya adalah ilegal. Ada rasa takut ditangkap, takut masuk penjara, takut nggak bisa jawab apa yang ditanya oleh pihak kepolisian. Takut ini, takut itu, takut apa segala macam. Semuanya bercampur menjadi satu. Itu wajar. Semua yang ilegal pasti takut untuk masuk ke balai polis. Tapi setakut apapun Anda wajib membuat report polis ini. Nah, sekarang kita ke cara untuk pembuatan surat report polis ini ya. Yang pertama, datangi balai polis terdekat. Bisa di mana-mana pun juga yang ada di sekitar rumah atau tempat tinggal Anda. Jadi nggak perlu tanya lagi, Kak, buatnya di mana? Di mana saja bisa dibuat. Kemudian ada yang cerita kalau dia itu ternyata pernah ditolak oleh petugas polis ketika mau buat report polis. Kata polisnya, awak ini dah ada paspor SPLP, kenapa nak buat report polis? Nah, Anda beri pengertian saja bahwa report polis ini adalah salah satu syarat yang diwajibkan oleh imigrasi Malaysia
Anda jika mau membayar compound. Karena tidak semua petugas polisi di Malaysia ini tahu tentang syarat ini. Mereka pikir SPLP itu adalah paspor. Bukan. Paspor adalah paspor, SPLP bukan paspor. Oke, kemudian yang kedua adalah setelah sampai ke balai polis, ceritakan kronologi kejadiannya, kenapa Anda sampai kehilangan paspor, atau kenapa Anda tidak memegang paspor asli Anda. Ceritakan sajalah sejujurnya apa adanya, tidak perlu bohong-bohong. Karena kalau bohong dan ceritanya ngawur, bertele-tele kesana kesini muter-muter yang nggak jelas, ya pasti polis pun akan menolak laporan Anda. Cerita aja yang sejujur-jujurnya. Kemudian yang nomor 3 adalah sertakan fotokopi paspor lama Anda kalau ada. Kalau nggak ada, ya mau gimana lagi, resiko Anda tanggung sendiri karena tidak punya fotokopi paspor. Anda sendiri yang lalai dan tidak memperdulikan tentang keselamatan paspor Anda. Jangan mengeluh, Kak saya tidak punya bukti apa-apa kalau saya pernah punya paspor. Jika tidak ada bukti, itu artinya kemungkinan besar ya Anda bohong. Kalau Anda mau membuktikan Anda pernah masuk secara resmi, ya mana buktinya? Karena KKB sendiri tidak bisa membantu ya yang tidak ada bukti apapun. Apalagi kalau ditanya kapan masuknya, lupa. Lewat mana masuknya? Lewat bandara. Bandara mana? KLI 1, KLI 2, atau di bandara mana? Pineng juga ada bandara. Lupa. Semuanya lupa. Ya kami juga tidak bisa mendampingi yang lupa seperti ini. Apalagi ada yang hanya memegang KTP. Tentu saja kami tidak bisa memperjuangkan apa-apalah. Ini Malaysia, bukan Indonesia. KTP kita itu tidak ada nilainya sama sekali di sini. Karena akan sulit ya ketika mengurus compound jika hanya pegang KTP saja. Anda bisa buat SPLP, memang bisa. Tapi SPLP itu pun tidak ada fungsinya. Kesulitan-kesulitan untuk pulang hanya memegang SPLP sudah pernah saya bahas. Silakan ditonton ya. Jangan tanya lagi, Kak saya cuma punya SPLP, bisa pulang nggak? Tonton dulu video yang itu ya, baru tanya lagi. Kemudian yang nomor 4 adalah biaya pembuatan report polis ini adalah RM2. Tapi ada juga balai polis yang memberikan surat report polis ini gratis alias percuma. Nah, yang nomor 5, report polis ini hanya berlaku di immigration dan diterima selama 30 hari sejak surat report polis ini terbit. Lebih dari 30 hari Anda akan disuruh buat lagi yang baru sama immigration. Ada nih yang pernah memberikan kepada kami surat report polis yang dibuat 1 tahun lalu. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lalu. Ya jelas sudah kadaluarsa lah ya, dan memang kelihatan nggak mau meninggalkan Malaysia gitu loh. Kejadiannya sudah setahun lalu, sudah 2 tahun lalu, tapi baru dilaporkan sekarang. Lah ini kan kemana aja selama ini, emang bener-bener nggak mau pulang kan? Jadi ini saya mau cerita sedikit ya. Kenapa pihak KKB ini tidak bisa mendampingi yang hanya pegang SPLP? Karena petugas immigration itu akan marah jika hanya pegang SPLP. Dan di SPLP itu kan tidak ada Anda masuknya kapan, Anda lewat mana, banyak masalahnya. Dan ketika Anda ditanya semua jawabannya lupa, Anda pasti akan dimarah oleh immigration. Dan yang dimarah itu bukan hanya Anda, kami juga sebagai pendamping juga akan kena. Jadi yang dimarah itu bukan Anda aja, kami juga. Semuanya kena. Ya nggak maulah ya kami ini dimarah-marah sama immigration. Jadi kami hanya mendampingi yang jelas-jelas saja dan punya bukti-bukti dokumen yang lengkap dan juga cukup syarat. Ada yang mengatakan, kenapa sih Kak kok pilih-pilih, saya juga kan warga negara Indonesia. Memang benar Anda warga negara Indonesia, saya juga warga negara Indonesia. Jadi sebagai sesama warga negara Indonesia, jika Anda ingin dibantu kepulangannya, ya Anda harus bekerja sama. Jika tidak mau bekerja sama, ya kami juga repot ya, mau mengurus-ngurus Anda yang tidak bisa diatur. Kalau ada yang tanya, Kak ngurus SPLP dulu atau report polis dulu? Mana-mana sama aja dan sah-sah aja. Bisa SPLP dulu, bisa report polis dulu. Lalu apakah akan ditangkap jika buat report polis? Insya Allah tidak akan ditangkap. Sudah ada 2 orang dari pesertanya KKB yang buat report polis dan semuanya lolos saja dan diberikan kemudahan oleh polis. Karena kan kita ini sudah berniat baik ya untuk mengurus kepulangan, insya Allah jalannya akan dipermudah lah. Oke baik, mudah-mudahan informasi mengenai pembuatan report polis ini jelas dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah saya jawab ya melalui video ini. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.